Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Aryan Kolik. Di sini saya akan menjelaskan tentang exception handling. Apa sih yang dinamakan exception handling itu dan jenis-jenis dan cara penggunaannya pada program. Baik, di sini saya akan menjelaskannya secara pelan-pelan ya teman-teman. Oke, yang pertama untuk definisinya sendiri, exception handling adalah mekanisme untuk menangani error yang terjadi saat program dijalankan. Lalu tujuannya itu untuk menghindari crash program, menangani situasi error dengan cara yang terkontrol. Nah, jenis-jenis error dalam pemrograman itu ada apa saja sih? Yang pertama ada syntax error, runtime error, dan logical error. Bisa dibaca di sini ya teman-teman. Dan untuk struktur data exception handling ya terdiri dari 3 blok, yaitu try, blok kode yang mungkin menyebabkan error. Catch, ada dua nih, untuk di C++ ada catch dan di Python ada except. Sama saja fungsinya untuk blok kode untuk menangani error. Lalu di Python ada satu lagi yaitu finally, optional di Python, blok kode yang selalu dijalankan. Sini ada program, di sini ada program exception handling di C++. Nah, penjelasannya throw ini digunakan untuk melempar error dan catch untuk menangkap dan menangani error. Oke, saya akan tunjukkan program. Nah, di sini ya teman-teman. Yang pertama, saya sudah membuat include iStream dan using namespace std seperti biasa. Lalu langsung masuk program utamanya. Try. Blok kode try ini memiliki dua variabel yaitu A dan B. Nah, sebetulnya yaitu integer. A diinisialisasikan yaitu 10 dan B sama dengan 0. Ini ada kondisi nih. Jika B sama dengan 0, maka akan melempar ini throw. Throw itu melempar ya teman-teman, bisa saya sebutkan saja. Maka akan melempar error pembagian dengan 0. Nah, ini akan dilempar ke dalam catch ini. Sebelum itu kita akan jelaskan ini terlebih dahulu. Cout hasil A dibagi B. Nah, ini tidak akan dieksekusi ya teman-teman karena sudah dilempar pada saat kondisi ini. Jika B sama dengan 0, nah kondisinya jika iya, maka akan melempar nih pembagian dengan 0, error pembagian dengan 0. Dilemparnya itu ke sini ya teman-teman. Catch ini kan berfungsi untuk menangkap ya. Nah, const char error jika tidak tipe datanya string atau seperti kalimat di sini, maka akan ditampilkan seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita running. Nah, error pembagian dengan 0. Jadi si catch ini akan menangkap error pembagian dari 0 ini, pembagian dengan 0 ini. Lalu akan ditampilkan cout ini kan dari sini ya. Ini itu untuk menampilkan hasil string, memanggil hasil string yang sudah ditangkap tadi dengan variabel lalu variabel dimasukkan lagi di sini. Ini ada studi kasus nih, menangkap beberapa jenis exception. Oke ya, langsung saja. Pertama, include iostream. Lalu di sini ada penambahan include std except. Nah, untuk exception standar ini library-nya kita panggil di sini ya teman-teman. Lalu ada using namespace std. Langsung saja ke program utamanya. Main. Di sini ada dua variabel yaitu A dan B. Lanjut, blok kode try. Pengguna disuruh memasukkan angka pertama akan masuk ke dalam variabel
akan masuk ke dalam cin dan diteruskan ke variabel A. Lalu cout masukkan angka kedua akan masuk ke dalam cin lalu diteruskan ke variabel B. Ini ada dua kondisi ya teman-teman. Ada if, jika if B sama dengan 0, maka pesan yang akan dilempar dan ditampilkan itu pembagian error, pembagian dengan 0. Lalu yang kedua, if A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, akan melempar ini ya teman-teman, error, angka tidak boleh negatif. Lanjut, jika tidak ada error maka hasil akan langsung dieksekusi ya teman-teman. Sini. Lanjut lagi, sini chat yang pertama itu akan menangkap error yang ini ya teman-teman, error pembagian dengan 0. Lalu chat yang kedua akan menangkap error angka tidak boleh negatif. Lalu yang chat yang ketiga ini menangkap semua jenis error yang tak terduga. Misal ada tanda kurung atau segala macam akan ditangkap di sini ya teman-teman. Jika angka yang dimasukkan oleh user tidak valid atau keluar dari konteks ya teman-teman. Oke, langsung saja kita running. Masukkan angka pertama. Ya, masukkan angka pertama 1, angka kedua 2. Ini akan langsung dieksekusi ya teman-teman. Coba kita lanjut. Angka pertamanya 5 bisa. Angka keduanya 2. Pastinya ada 5 dibagi 2 yaitu harusnya 2,5 ya teman-teman. Karena di sini tipe datanya integer, harusnya kita menggunakan tipe data float agar ada koma-komanya di sini 2,5. Karena integer tidak ada. Kita coba yang error ya teman-teman. Jika kita masukkan angka pertamanya 0 dan angka keduanya 0, nah, maka error pembagian dengan 0. Maka chat yang ditangkap yaitu chat yang ini ya, yang kondisi yang ini. Jika B sama dengan 0, maka error pembagian dengan 0. Akan tampilannya akan seperti ini ya. Kita masukkan angka pertamanya negatif 2, coba. Angka keduanya negatif. Tuh. Sini akan otomatis masuk ke dalam kondisi yang ini ya teman-teman. Kondisi if jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka error angka tidak boleh negatif. Lanjut di sini bersama saya Aryan Alkoholik. Di sini kita akan membahas tentang debugging ya teman-teman. Oke, kita akan mulai bahasan tentang debugging ini. Nah, debugging adalah proses menemukan atau memperbaiki bug dalam program. Bug adalah kesalahan dalam program yang menyebabkan hasil tidak sesuai harapan. Berikut teknik debugging. Ada yang pertama, print statement atau menambahkan pernyataan print untuk memantau nilai variabel. Lalu ada debugger tools, gunakan alat seperti GDB pada C++ atau PDB pada Python. Ada breakpoints juga, menghentikan eksekusi program pada titik tertentu. Nah, ini debugging di C++ menggunakan print ya. Jelasan debugging sederhana dengan menampilkan nilai variabel sebelum error terjadi.
Ini program sederhana ya teman-teman. Oke, yang pertama kita tulis include iostream dan using namespace, lalu langsung ke program utamanya. Ada dua variabel yaitu A dan B dengan tipe data integer dengan nilai inisialisasi 0. User diminta memasukkan nilai A, akan masuk ke variabel A, dan masukkan nilai B akan masuk ke dalam variabel B. Nah, jika B sama dengan 0, maka akan menampilkan error pembagian dengan 0. Jika B hasilnya bukan 0, maka akan langsung ditampilkan, akan langsung dieksekusi ya teman-teman. Jadi pengecualiannya itu jika B doang. Jika B-nya itu 0, maka akan error. Jika B-nya tidak 0, maka akan langsung dieksekusi ya teman-teman. Baik, kita langsung running saja. Nah, masukkan nilai A. Nilai A-nya 8 misal. Nilai B-nya 2. Maka hasilnya adalah 4. Kita tes ya yang errornya. Nilai A-nya 2. Jangan 2 deh, 10. Nilai B-nya 0. Nah, program akan menampilkan error pembagian dengan 0. Coba kita tes jika nilai A-nya 0, nilai B-nya berapa ya? 2. Hasilnya 0. Karena pengecualian di sini hanya B saja. Jika B-nya 0, maka akan menampilkan error. Jika B-nya bukan 0, hasil akan tetap dicetak meskipun hasilnya 0 di sini teman-teman. Maksud exception handling pada input saja ya teman-teman. Di sini ada include iostream dan include std except untuk menangani runtime, lalu ada tambahan lagi include limits untuk numeric limits agar mempermudah kita menjalankan program ini. Ada using namespace std. Langsung ke program utamanya, main, variabelnya angka dalam tipe data integer. Jadi kita coba block the try, cout masukkan angka. User diminta memasukkan angka agar masuk ke dalam cin dan diteruskan ke dalam variabel angka. Lanjut, sini saya membuat if cin titik fail. Ini untuk memeriksa apakah input berhasil. Jika user memasukkan angka, jika user memasukkan selain angka, ini akan langsung di throw. Error input harus berupa angka. Lanjut, menampilkan hasil jika input valid. Jika input valid akan menampilkan ini angka yang dimasukkan adalah berapa di sini yang dimasukkan oleh user. Catch-nya sini untuk menangkap fail yang tadi kita menggunakan runtime error agar menangkap variabel agar menangkap tipe data string ini, yaitu sesuai kalimat. Cout lewat ini menambahkan pesan kesalahan, yaitu error input harus berupa angka. Lalu cin titik clear menghapus status kesalahan pada cin. Lalu selanjutnya ada cin ignore. Numeric limitnya ini kita masukkan di sini ya teman-teman. Next. Lalu untuk mengabaikan input yang tidak valid. Di akhir program kita buat program selesai agar ada tandanya ya, program ini berjalan sudah sepenuhnya apa belum. Kita langsung saja kita running.
Masukkan angka pertama, masukkan angka, bisa 9. Angka yang dimasukkan adalah 9, program selesai. Nah, ini jika kita memasukkan sesuai yang diperintahkan oleh program. Jika kita memasukkannya tidak sesuai program, ini akan terjadi. Karena angka, kita masukkan huruf S. Nah, langsung terjadi error, input harus berupa angka, program selesai. Gitu ya teman-teman. Jika di sini kita tidak memasukkan angka, maka akan langsung jadi error, input harus berupa angka. Baik, gitu ya teman-teman. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang studi kasus ini. Bila ada kekurangan dalam penyampaian, boleh di komen di bawah. See you next video.